Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurbauji dengan NIM 511201225. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 eh, yang akan mempresentasikan analisis rasio keuangan dan Dufon. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 511201225. Selanjutnya ada Rehan Ihsan Suryaman dengan NIM 51112012226. Selanjutnya adalah Napla Rizka Hamidah dengan NIM 237. Selanjutnya ada Dani Ilham Hidayah dengan NIM 240. Selanjutnya ada Muhammad Iqbal Kurniawan dengan NIM 249. Selanjutnya ada Arika Maharani dengan NIM 259. Selanjutnya, apa sih analisis laporan keuangan gitu kan? Laporan keuangan merupakan cerminan dari presentasi manajemen dalam atau pada satu periode tertentu. Informasi dan gambaran perkembangan keuangan perusahaan bisa diperoleh dengan mengadakan interpretasi dari laporan keuangan, yakni dengan menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan seperti elemen-elemen dari berbagai aktivitas satu dengan lainnya, elemen-elemen pasifa yang satu dengan lainnya, elemen aktiva dengan pasifa, elemen-elemen neraca dengan elemen-elemen laporan laba rugi akan bisa diperoleh banyak gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio penilaian. Di sini juga ada analisis Dufon. Menurut Samsudin 2001-64, analisis Dufon sistem adalah ROI yang dihasilkan melalui perwakilan antara keuntungan dari komponen-komponen sales serta efisiensi penggunaan total aset di dalam menghasilkan keuntungan tersebut. Sedangkan pendapat Sutrisno 2001 adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengontrol perubahan dalam rasio aktivitas dan net profit margin dan seberapa besar pengaruh terhadap ROI. Ada juga analisis common size. Analisis common size ini mengubah angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi persentase dengan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada dalam neraca, common base-nya adalah total aktiva. Artinya total aktiva diubah menjadi 100%. Sedangkan elemen-elemen yang lain akan mengikuti sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ada analisis indeks. Perusahaan bisa juga membandingkan laporan keuangan dengan analisis angka indeks. Pada analisis angka indeks, semua angka dalam suatu laporan pada tahun dasar diberi angka 100. Tahun dasar ini dipilih dari tahun awal atau tahun di mana pada saat itu kondisi normal sehingga bisa menunjukkan perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafla Rizka Hamida dengan NIM 51110121237. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari PT Jasa Marga Tbk. Yang pertama ini ada laporan neracanya yang ada terdiri atas aktiva, terus ada pasiva, equity, dan laporan laba rugi. Yang pertama kita akan menganalisis rasio likuiditasnya. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancarnya. Dengan cara current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Yang 2019 dapat hasil 28% dari 11.612.566 dibagi 41.526.417.000 dikali 100%. Dapat hasil 0,27964 atau 28%. Interpretasi dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap rupiah satu utang lancar dijamin dengan rupiah 0,27964
0,27964 aktiva lancar. Dan ada yang 2020 dapat hasil 71,71%, yaitu dari 10.705.995 dibagi 14.928.687 rupiah dikali 100% dan dapat hasil 0,71714 atau 71,71%. Dan interpretasinya dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap rupiah satu hutang lancar dijamin dengan rupiah 0,71 atau 71,71% aktiva lancar. Dan yang kedua ada cash ratio. Cash ratio yaitu dengan cara cash ditambah marketable securities dibagi current liabilities dikali 100%. Yang 2019 dapat kita lihat ada 11,40%. Interpretasi dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap rupiah satu hutang lancar dijamin dengan rupiah 0,11398 kas dan efek. Yang 2020 ada 36,31% dari 4.597.204 ditambah 823.344 dibagi 14.928.687 dikali 100% sama dengan 0,36309 atau 36%. Interpretasi dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap rupiah satu hutang lancar dijamin dengan rupiah 0,36309 kas dan efek. Dan ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debit to total aset, yaitu total debit dibagi total aset dikali 100%. 2019 total debit to total asetnya ada 76,74 dari 76.493.833 dibagi 99.679.570 dikali 100% sama dengan 0,76739 atau 76,74%. Interpretasi total aset perusahaan yang dibelanjakan oleh hutang sebesar 76,4% setiap rupiah satu total aktiva menjadi rupiah 0,7674 total hutang. Dan yang 2020 ada 79.311.031 dibagi 104.086.646 sama dengan 0,7619 atau 76,20%. Interpretasi total aset perusahaan yang dibelanjakan oleh hutang sebesar 76,20% setiap rupiah satu total aktiva menjadi rupiah 0,7619 total hutang. Yang kedua ada total debit to equity ratio. Total debit to equity ratio yaitu cara mencarinya total debit dibagi equity dikali 100%, di mana 2019 diperoleh hasil 330% dari 76.493.833 dibagi 23.185.733 dikali 100% dapat hasil 3,2991 atau 330%. Interpretasinya perusahaan memiliki sumber dana yang tidak sebanding antar utang dan modal sendiri. Nah, yang 2020 yaitu 320% total debit to equity rasionya diperoleh dari 79.311.031 dibagi 24.775.615 dikali 100% sama dengan 3,20117 atau 320%. Interpretasinya perusahaan memiliki sumber dana yang tidak sebanding antar utang dan modal sendiri. Ketiga ada time interest earning ratio, yaitu EBIT dibagi interest charger dikali 100%.
Yang 2019 ada 3 kali, dan yang 2020 ada 0,94 kali. Keuntungan yang 2019, keuntungan perusahaan hanya dapat menutupi bunga sebanyak 3 kali, sedangkan yang 2020 keuntungan perusahaan hanya dapat menutupi bunga sebanyak 0,94 kali. Dan yang keempat ada long term debit to equity ratio, yaitu long term debit dibagi equity dikali 100%. Yang 2019 ada 151% modal perusahaan dibelanjakan oleh hutang jangka panjang sebesar 151%. Dan yang 2020 ada 260% dari 64.382.344 dibagi 24.775.615 dikali 100% sama dengan 2,5986 atau 260%. Investasi modal perusahaan dibelanjakan oleh hutang jangka panjang sebesar 260%. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama yaitu total asset turnover, yaitu perputaran aktiva. Ini menghitung antara net sales atau penjualan dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2019, perusahaan memiliki penjualan sebesar 26.345.260 dibagi total aset sebesar 99.679.570 dikali 100%, yang menghasilkan 0,26429 kali. Ini berarti perputaran aktiva perusahaan selama setahun berputar sebanyak 0,2642 kali. Pada tahun 2020, net sales perusahaan menghasilkan penjualan sebesar 13.704.021 dibagi total aset 104.086.646 dikali 100%, yang menghasilkan 0,12165 kali. Ini berarti perputaran aktiva perusahaan selama setahun berputar sebanyak 0,12165 kali. Yang ketiga dari receivable collection period. Receivable average dikali 360 bagi net credit on sales. Pada tahun 2019, perusahaan memiliki receivable average sebesar 6.270.361 dikali 360 dibagi net credit on sales sebanyak 26.345.260 sama dengan 85,6826 hari. Ini berarti rata-rata piutang tertagih perusahaan dalam 1 tahun. Perusahaan tersebut mampu menagih piutang dalam 1 tahun setiap 85,6826 hari. Pada tahun 2020, receivable collection period perusahaan memiliki receivable average sebanyak 4.418.103 dikali 360 dibagi net credit on sales sebanyak 13.704.021 yang menghasilkan 116 hari. Ini berarti rata-rata perusahaan dapat menagih piutang dalam 1 tahun setiap 116 hari. Nah, selanjutnya nomor 4 adalah average day inventory. Ini menghitung antara average day inventory itu yaitu penyimpanan terbanyak dalam sehari perusahaan dikali 360 dibagi cost of goods sold atau hasil penjualan barang yang sudah siap jadi. Pada tahun 2019, perusahaan memiliki average day inventory sebanyak 61.136 dikali 360 dibagi 19.900.617 sama dengan 1,1059 hari. Ini berarti perusahaan memiliki persediaan bahan baku yang disimpan di gudang selama 1,16 hari sebelum persediaan bahan baku tersebut dijual. Pada tahun 2020, perusahaan memiliki average day inventory sebesar 137.744 dikali 360 dibagi cost of goods sold sebesar 8.349.488 sama dengan 5,9390 hari.
Ini berarti persediaan bahan baku yang disimpan di dalam gudang selama 5,9390 hari sebelum bahan baku tersebut terjual. Yang kelima ada working capital turnover. Ini menghitung antara net sales atau penjualan dibagi aset sekarang, aset lancar, current asset, dikurangi current liabilities atau hutang lancar. Pada tahun 2019 memiliki net sales sebesar 26.345.260 dibagi current asset sebesar 10.705.995.000 dikurangi hutang lancar sebesar 14.928.687 sama dengan 0,8707 hari. Ini berarti modal kerja berputar sebanyak 0,8707 hari dalam setahun. Pada tahun 2020, perusahaan memiliki net sales sebesar 13.704.021 dibagi aset lancar sebesar 10.705.995 dikurangi hutang lancar sebesar 14.928.681 yang menghasilkan 3,2453 hari. Ini berarti modal kerja berputar sebanyak 3,2453 hari dalam setahun. Selanjutnya nomor 6 ialah fixed asset turnover. Ini menghitung antara net sales atau penjualan dibagi fixed asset atau aset tetap. Pada tahun 2019 perusahaan memiliki net sales atau penjualan sebesar 26.345.260 dibagi aset tetap sebesar 88.067.004 sama dengan 0,2991 kali. Ini berarti perputaran aktiva tetap dalam setahun berputar sebanyak 0,291 kali. Pada tahun 2020 perusahaan memiliki net sales sebesar 13.704.021 dibagi 93.380.651 yang menghasilkan 0,1467 kali. Ini berarti perputaran aktiva tetap dalam setahun berputar sebanyak 0,1467 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Ilham Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan rasio probabilitas. Pertama, gross profit margin. Gross profit dibagi net sales kali 100%. Di sini yang 2019 gross profit margin sama dengan 6.444.643 dibagi 26.345,260 kali 100% sama dengan 0,2446 atau 24,5%. Interpretasi setiap RP1 penjualan menghasilkan laba kotor sebanyak 24,5%. 2020 gross profit margin sama dengan 5.354.053 dikali 100% sama dengan 0,3907 atau 39,1%. Interpretasi setiap satu penjualan menghasilkan laba kotor sebanyak 39,1%. Yang kedua, operating profit margin sama dengan EBIT dibagi net sales kali 100%. 2019 operating profit margin sama dengan 3.97.603 dibagi 26.345.260 dikali 100% sama dengan 0,1175 atau 20%. Interpretasi setiap RP1 penjualan menghasilkan 12%.
laba sebelum bunga dan pajak. 2020 operating profit margin sama dengan 696,451 dikali 100% sama dengan 0,0508 atau 5,1%. Interpretasi setiap Rp1 penjualan menghasilkan 5,1% laba sebelum bunga dan pajak. Ketiga, net profit margin sama dengan IT dibagi net sales kali 100%. 2019 net profit margin sama dengan 2.073.088 dibagi 26.345.260 kali 100% sama dengan 0,0787 atau 7,9%. Interpretasi setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba setelah pajak sebesar 7,9%. 2020 net profit margin 41.629 dibagi 13.704,021 dikali 100% sama dengan minus 0,0030 atau minus 0,3%. Interpretasi setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba setelah pajak sebesar minus 0,3%. Di sini saya akan menjelaskan tentang ROA, return of asset atau disingkat ROA, sama dengan earning before interest and tax dibagi total aset 100%. 2019 ROA sama dengan 3.097.603 dibagi 99.679,570 kali 100% sama dengan 0,0310 atau 3,1%. Interpretasi setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp 0,0310 atau 33,1%. 2020 ROA sama dengan 696.451 dibagi 104.086.646 dikali 100% sama dengan 0,0067 atau 0,7%. Yang ROI, return of investment, sama dengan earning after tax kali 100%. 2019 return on investment ROI sama dengan 2.073.888 dibagi 99.679.570 kali 100% sama dengan 0,0208 atau 2,1%. Interpretasi setiap Rp1 total aktiva dibagi investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,0208. Yang 2020 return of investment sama dengan 41.629 dibagi 104.086.646 kali 100% sama dengan minus 0,0004 atau minus 0,04%. Interpretasi setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar minus Rp 0,0004. Yang ROE,
return of equity sama dengan earning after tax bagi equity 100% kali 100%. Yang 2019 return of equity sama dengan 273.888 dibagi 23.185,737 kali 100% sama dengan 0,0894 atau 8,94%. Interpretasi RP1 setiap modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp 0,0894. 2020 return of equity sama dengan 41.629 dibagi 24.775.616 kali 100% sama dengan 0,0017 atau minus 0,2%. Interpretasi setiap RP1 setiap modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar minus Rp 0,0017. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Kurniawan dengan NIM 511112011249. Di sini saya akan menjelaskan Yayasan Hati Gembira. Di tahun 2021, aset lancar, total aset lancar 5.146.110.997 rupiah. Di tahun 2020, total aset lancar 3.058.490.639 rupiah. Di tahun 2021, aset tidak lancar, total asetnya 5.443.160.522 rupiah. Tahun 2020, total aset tidak lancar 3.799.034.556 rupiah. Di tahun 2021, liabilitas dan aset bersih, total liabilitas jangka pendek 176.911.262 rupiah. Di tahun 2020, total liabilitas jangka pendeknya 139.142.516 rupiah. Liabilitas aset bersih di tahun 2021 5.266.249.260 rupiah. Di tahun 2020, aset bersih 3.629.892.040 rupiah. Di tahun 2021, total liabilitas dan aset bersihnya 5.443.160.522 rupiah. Di tahun 2020, total liabilitas dan aset bersih 3.799.034.556 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Jadi setiap 1 rupiah utang dijamin oleh 29,08 rupiah aktiva lancar. Yang kedua ada quick ratio. Jadi setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 29,08 rupiah aktiva yang benar-benar lancar. Yang ketiga ada cash ratio. Jadi setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 24,05 rupiah kas dan efek. Kedua ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debt to total asset ratio. Jadi pada tahun 2017 total aset perusahaan yang dibelanjai oleh hutang sebesar 3,25% setiap 1 rupiah total, aktiva menjamin 0,0325 rupiah total hutang.
Ketiga ada radioaktivitas. Yang pertama ada total asset turnover tahun 2020 sama dengan net sale per total aset yaitu 4.132.123.594 rupiah per 27.427.200 rupiah. Hasilnya 1,3 kali. Jadi perputaran aktifnya selama 1 tahun berputar sebanyak 1,3 kali 27. Yang kedua ada receivable turnover tahun 2020 penjualan per piutang yaitu 4.132.123.594 rupiah per 50.984.400 rupiah ditambah 3.870.000. Hasilnya 150,65 kali. Jadi pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 150,65 kali. Dan yang ketiga ada average receivable collection period yaitu tahun 2020 piutang rata-rata per penjualan dikali 360 yaitu 3.470.000 per 7.087.092.604 rupiah dikali 360 hasilnya 0,20 hari. Dengan demikian rata-rata piutang tertagih adalah setiapnya 0,20 hari. Selanjutnya ada working capital turnover yaitu di tahun 2020 penjualan per aktiva lancar dikurang utang lancar yaitu 7.087.092.604 rupiah per 5.446.110.997 rupiah dikurang 176.911 rupiah 1.262 rupiah. Hasilnya 1,43 kali. Jadi pada tahun 2020 modal kerja berputar sebanyak 1,43 kali selama setahun. Berikutnya ada fixed asset turnover yaitu tahun 2020 penjualan per aktiva tetap yaitu 7.087.992.604 rupiah per 5.146.110.997 rupiah hasilnya 24,10. Jadi pada tahun 2020 aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 24,10 kali. Selanjutnya ada tabel common size dan angka indeks yaitu aset dan liabilitas dan aset bersih. Yaitu ada aset lancar, yaitu ada kas dan setara kas, piutang lain-lain, biaya dibayar di muka, uang muka dan total aset lancar. Dan di aset tidak lancar ada aset tetap neto, aset lain-lain, total aset tidak lancar. Pada intinya seperti tabel di samping, total aset tahun 2021 berjumlah 5.443.160.522 rupiah dan 3.769.034.556 rupiah. Common size-nya di tahun 2021 ada 100%, di tahun 2020 ada 100%. Angka indeksnya di tahun 2021 ada 144%, di tahun 2020 ada 100%. Dan di liabilitas dan aset bersih ada liabilitas jangka pendek, biaya masih harus dibayar, utang pajak, utang lain-lain, total liabilitas jangka pendek dan aset bersih. Dan total dari semuanya berjumlah 5.460.522 rupiah dan 3.769.034.556 rupiah. Common size-nya di tahun 2021 100%, di tahun 2020 100%. Angka indeksnya 144% di tahun 2021 dan 100% di tahun 2020. Kesimpulannya, struktur modal perusahaan merupakan bagian dari struktur keuangan perusahaan yang mengulas tentang cara perusahaan mendanai aktivanya. Struktur modal mengarah pada pendanaan perusahaan yang menggunakan utang jangka panjang, saham preferensi ataupun modal pemegang saham. Analisis laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja perusahaan yang bersangkutan dilihat dari tingkat likuiditasnya. Tingkat solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dan tingkat profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dan menghasilkan keuntungan pada kegiatan usahanya. Tidak hanya itu, dilakukan pula analisis DuPont untuk melihat dan mengkontrol perubahan dan rasio aktivitas dan non-profit marginnya
untuk melihat perubahan-perubahan dalam setiap elemen yang ada pada neraca dan meningkatkan atau menurunnya keuntungan pada laporan laba rugi dapat digunakan analisis common size, sedangkan untuk melihat perkembangan perusahaan dapat menggunakan analisis angka indeks. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada persalahan kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.